ada 2 lubang yang saya buat. Yang luar ini adalah stabilizer. Jadi untuk anggap aja ini apa ya? Panci double jacket. Jadi panci double jacket. Karena apa? Yang kita panaskan itu yang dalam ini. Karena di sini ada lubang asap keluar. Nah, yang luar ini air untuk menahan supaya yang dalam tetap stabil. Karena kita kan di gunung. Kalau kita di gunung, udara luar kan luar biasa dingin. Jangan sampai mempengaruhi suhu di dalam. Jadi kalau di atas tadi kan ada 2 lubang itu. Yang dalam itu adalah yang utama, yang luarnya itu jaketnya, pelindungnya. Nah, terus yang kedua kalau gambar dari samping. Nah, ini begini. Api itu di sini, api kita itu. Jadi pemanasannya lebih luas tempatnya. Sehingga apa? Daerah dalam ini semua kepanasan. Nah, asap cairnya ini kan ada cerobong asap. Cerobong asap ini Bapak Ibu naik. Ini saya gambar di sampingnya. Ini cerobong asapnya naik ke atas. Nah, naik ke atas ini, di sini kita beri drum untuk pendinginnya. Nah, kalau ini cuma naik begini saja, asap pasti jatuh di sini. Nah, supaya asap itu tidak jatuh di sini, kita belokkan. Begini, kita baru naikkan lagi ke atas. Nah, di sini kita akan lubang. Ketika asap masuk ke sini Bapak Ibu, dia mulai mendingin. Tapi ketika dia mulai kehirup udara ke atas, sampai di atas ini, begini sampai di sini dia akan jatuh. Karena dia sudah jadi uap air. Nah, karena apa? Karena udara di sini sudah cukup dingin. Tetapi kalau kita ini loss tanpa pendingin, pakai 2 drum yang di bawah itu, maka semua akan banyak yang lolos. Idealnya, kita mengeluarkan 1 karung, sekam padi ya Bapak Ibu ya. Ini idealnya akan menghasilkan 4 liter. Asap cair. Kalau seandainya dijual murah saja, asap cair kita jual dengan harga 5.000 saja per liter. Berarti ketemunya berapa? 20.000. Padahal 1 karung yang besar tadi itu untuk sekamnya itu sampai di sini harga 13.000. Berarti saya membakar sekam itu untung atau rugi? Untung. Untungnya yang pertama, saya punya air panas. Air panas ini kalau mau kita rubah menjadi boiler, berarti tinggal tutup yang tengah ini. Kemudian kita kasih pembuangan, maka terjadi boiler. Kalau sudah boiler Bapak Ibu, tujuannya apa untuk boiler itu? Bapak Ibu besok ketika sudah punya ayam yang banyak, pakannya banyak atau sedikit? Banyak. Mau ngerebus. Saya katakan jujur, saya ngerebus air itu Bapak Ibu. Bapak Ibu datang, itu saya nyalakan. Saya nyebutnya itu api abadi. Dimana kalau orang kuno dulu Bapak Ibu, ada api, ada kehidupan. Betul atau tidak? Jadi ketika pelatihan pertama saya nyalakan api. Bakar api itu sudah 6 hari. Bapak Ibu ini mau pulang, ini hari ke-6 ini. Itu loh baru panas airnya. Makanya kita belum bisa mandi air panas. Jadi air panasnya itu baru panas itu kemarin Bapak Ibu. Itu pun masih saya cek suhu ya 40 hingga 50 lah. Tertinggi di 60 yang di dalam. Padahal untuk bisa transfer energi, itu turun suhunya itu 3-5 derajat. Makanya ini saya usahakan hari ini harus tembus di angka 80 derajat. Kalau 80 derajat ketika ada air dingin masuk dari atas, dia akan turun di angka 70 derajat.
Sehingga apa? 70 derajat ini Bapak Ibu akan saya alirkan. Yang di dalam kandang tadi kan ada seng, betul ya? Di seng itu untuk ayam yang 0 sampai 1 bulan. Untuk brooder, untuk pemanas. Pemanas itu minta maaf Bapak Ibu, kelihatannya sepele ya, pakai kardus, pakai kotak kecil gitu kan. Ya kalau cuma 10 ekor. Kalau Bapak Ibu sudah punya target 100 saja induk, itu setiap bulan keluar berapa? 400 kan, yang bagus kan. 400 itu kandangnya Bapak Ibu sudah ukuran 1 kali 2. Ini 2 biji. Lampunya ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 lampu. 16 lampu itu kali 10 watt, 160 watt. Betul atau tidak? 160 watt kalau sehari 160 kali 24 ketemu berapa Bapak Ibu? Saya tunjukkan biayanya biar berapa? 3.800 berarti 3,8 kilowatt. 1 kilowatt anggap aja harganya 1.300. Berarti berapa satu hari biayanya? Anggap aja kali 4, 6.000. Lampu aja sudah 6.000 per hari. Untuk lampunya brooding, pemanas, broodernya. Nah, supaya kita hemat, air dilewatkan di sini. Pinggirnya sini, pipa. Sudah panas atau belum? Sudah panas, cukup lampu 5 watt 1. Bukan lampu pijar, tapi lampu LED sebagai penerang. Hemat banyak atau sedikit? Sedikit Pak, cuma 1 lampu sama itu. Tapi 6.000 ini kalau kali 1 tahun Bapak Ibu. Ini sehari loh ya. 1 bulan berapa ini? Kalau kali 12 sudah 2 juta. Daripada untuk bayar listrik lebih baik untuk biaya yang lain. Nah, itu alasannya efisiensi. Terus yang kedua, kalau dengan adanya tungku tadi, kita punya yang utama Bapak Ibu. Yang utama itu bukan asap cair. Yang utama itu apa Bapak Ibu? Arang, sekam, atau arbuara, abu sekam. Untuk apa? Buat media. Jadi media inilah yang kita butuhkan untuk selalu bisa produksi. Kalau dengan cara ini berarti ada yang terbuang tidak? Tidak ada. Itulah konsep integrasi. Mudah atau susah? Tolong ya, Bapak Ibu tahu semua di sini. Pesan saya tetap satu, jangan dilakukan semuanya. Stres. Betul ya? Lakukan dari apa yang ada. Ketika hati kepengen cepet-cepet selesai, rem. Remnya kuat ini. Belajar menikmati. Belajar menikmati. Nah, kapan Bapak Ibu bisa melakukannya? Ketika Bapak Ibu sudah pada waktunya. Kalau Bapak Ibu kepingin persis sama seperti saya garansi 3 tahun. Paling lama 3,5 tahun. Mulai ya dari jagung, ayam, semua kerjakan langsung. Kambing, bolehlah kambing, ayam, jagung bolehlah. 1 kambingnya. Jangan banyak-banyak. Nah, tujuannya adalah Bapak Ibu akan terpaksa menjadi besar. Apalagi pertanyaan yang belum? Kelihatannya sudah? Alga. Baik, alga. Alga itu Bapak Ibu beginilah ya. Ini untuk dasar, bukan untuk yang sudah pintar. Alga itu akan menjadi makanan masa depan. Saya ulangi, alga itu adalah makanan masa depan. Kenapa alga itu akan menjadi makanan masa depan? Begini ceritanya.
Tanam padi susah atau tidak? Pelihara ayam susah atau tidak? Pelihara kambing, sapi susah atau tidak? Tanam buah susah atau tidak? Karena semua susah, maka ilmuwan dunia membuat formula yang disebut superfood. Superfood ini adalah suatu makanan yang mengandung asam amino, vitamin, mineral secara lengkap. Terus yang kedua, tidak perlu lahan banyak. Makannya satu orang sehari cukup 10 hingga 20 gram. Nanti makannya dalam bentuk kapsul seperti astronot. Karena dia butuh semua yang terbaik, maka bahannya harus yang terbaik. Bahan yang terbaik didapati Bapak Ibu dari kehidupan primitif di air laut. Yaitu namanya alga. Alga itu adalah kehidupan paling primitif karena bentuknya hanya sel. Kelebihan alga adalah dia berkembang 8 jam sekali. 1 jadi 2 karena dia membelah diri. 1 jadi 2, 1 jadi 2, 1 jadi 2. Itu cuma 8 jam sehari. Sekali. Jadi sehari jadi berapa kali? 3. Kalau teori kambing 1 jadi 2, 6 bulan. Teori cacing 1 jadi 2, 2 bulan. Teori ayam 1 jadi 30, 1 tahun. Maka di alga 1 jadi 2, cuma 8 jam. Jagung 1 jadi 180 hari, 90 hari. Nah, karena itu semua manusia mengarah ke alga. Tetapi ada yang kurang. Enak enggak coba bayangkan Bapak Ibu. Hari ini kita makan kan ada sate, ada ayam, ada sayur, ada bumbu gitu kan. Besok enggak usah makan itu semua deh. Yang bisa makan itu semua, yang hari ini Bapak Ibu makan, hanya orang yang kaya. Besok orang-orang akan makannya cuman kapsul. Pagi makan 5 kapsul, siang makan 5 kapsul, sore makan 5 kapsul. Badannya sehat, badannya cukup. Kira-kira bisa gemuk enggak kalau begitu? Enggak bisa. Ya pokoknya yang penting hidup. Tapi coba bayangkan, kalau begitu ceritanya bahagia enggak? Tidak. Kayak robot. Makanan yang Bapak Ibu nanti produksi ini hanya orang yang disebut kaya yang bisa makan. Karena apa? Ini sudah tidak terbeli. Kenapa ini tidak terbeli Bapak Ibu? Karena kehidupan semakin turun. Manusia kerja semakin turun. Semua lapangan pekerjaan banyak digantikan oleh yang namanya robot. Karena itu menurut saya secara pribadi, sebelum zaman itu datang, ayo anak-anak kita siapkan. Bilangi ke mereka, nak, besok yang jadi orang kaya itu adalah petani. Kalau punya tanah, tolong jangan dijual. Tolong ya, jangan dijual. Pertahankan. Kalau seandainya Bapak Ibu hari ini masih punya rezeki, tolong beli tanah. Tapi jangan dibiarkan loh ya. Habis beli tanah digarap. Minimal ndak bisa garap tanami kelapa. Minimal ndak bisa garap tanami singkong. Minimal nggak bisa garap tanami buah-buahan. Lupakan setelah ditanami. Kalau saya memprediksi Bapak Ibu, waktu ini di antara tahun 2030 hingga tahun 2040. Jadi kalau sudah tahu gambaran begini, kira-kira menjadi petani itu pekerjaan kaya atau tidak kira-kira?
Serius Bapak Ibu. Yang lain makan aja menderita, terus Bapak Ibu bisa makan nasi, ada ayamnya gitu. Orang yang lewat ngiler Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Saya minta tolong dengan sangat. Ayo selamatkan bangsa kita. Kejadian ini pernah terjadi ketika Jepang terkena bom Hiroshima. Bom atom. Dan sekarang ini penelitian dunia menjurus ke superfood. Bahannya dari alga. Buatnya alga gimana? Saya tidak ngajarin buat untuk manusia loh ya. Nanti kalau buat untuk manusia beda cara. Beda tempat, beda sistem. Kalau yang untuk manusia nomor 1, sanitasi higienis harus nomor 1. Terus yang kedua, air yang digunakan harus air yang tersteril. Terus yang ketiga, pupuk yang digunakan harus pupuk terstandar. Terus yang keempat, sirkulasi semua harus dalam kondisi ruangan tertutup. Kalau Bapak Ibu belajar, untuk sapi, untuk kambing kan tidak perlu dikasih itu kan. Nah, namanya super fit. Bahan utamanya apa? Pertama, setiap kolam pasti berwarna hijau tidak? Disuruh atau hijau sendiri? Kenapa hijau sendiri? Karena dia berkembang. Betul ya? Nah, ketika kolam sudah berkembang, sudah berwarna hijau, sekarang tugasnya Bapak Ibu untuk manen. Ini nanam atau tumbuh? Sudah numbuh sendiri kan? Ini kolam. Ini warnanya sudah jadi hijau. Bapak Ibu garis di sini. Hijau ini maksimal 30 cm. Mata kita masih bisa melihat air dalam kedalaman 30 cm. Ini 30 cm. Kita kasih penggaris, lihat di situ. Ini batas maksimal. Kalau ini kita biarkan dalam waktu 2 minggu, pasti terjadi bom plankton. Bom plankton ini Bapak Ibu membuat ikan kalau malam berdiri semua di pinggir, di atas air. Mekap semuanya. Cari oksigen. Penyelamatannya dikasih aerator, dikasih O2. Sehingga ikan agak bahagia. Tapi dia masuk ke dalam air tidak akan tahan. Karena di dalam namanya fitoplankton ini mengeluarkan CO2. CO2 di dalam kolam membuat ikan tidak terkerasan. Dia naik lagi. Lah, ikan yang melakukan gerakan ini dijamin Bapak Ibu tidak mungkin gemuk. Kenapa tidak mungkin gemuk? Tenaganya dihabiskan hanya untuk bernafas. Supaya ikan bahagia, tolong dilakukan penyaringan, pembuangan fitoplankton. Kalau memang sengaja produksi fitoplankton, buat kolam bentuk huruf begini. Semakin jauh semakin baik. Muter gini ya Bapak Ibu ya. Isinya di sini adalah sekat-sekat. Kemudian di sini terakhir dikasih filter. Filter ini tugasnya cuma untuk manen. Manen namanya manen apa? Alga. Jadi kalau seandainya kita punya kolam 100 meter persegi, itu bisa menghasilkan 1 kilo per 8 jam. Basah. 1 kilo per 8 jam ini Bapak Ibu, pompa ini jalan terus ini. Tidak berhenti. Balik lagi bening, betul ya? Besok lagi nanti 8 jam lagi jatuh jadi 2 lagi. Putar lagi terus menerus. Sehingga dalam 1 kali 24 jam per 100 meter persegi menghasilkan 3 kilo basah. Pernah beli Corella yang minuman makanan gitu pernah beli? Ya spirulina itu merek dagang. Mahal atau murah? Kenapa kok mahal? Saya tunjukkan. Ini keluar 3 kilo basah jadinya paling banyak 50 gram. Dalam bentuk kapsul. Karena itu harganya pasti juta per kilo. Loh Pak, kan itu untuk manusia. Kalau untuk ternak, tolong jangan dijual dulu. Buat main.
Supaya apa? Besok ketika cucunya tanya, percobaanmu apa sih Nek? Kayak gitu. Saya sedang penelitian alga. Bingung anaknya. Lah, kalau sudah mau ke modern, tinggal rumahnya ditutup. Air yang digunakan harus air bersih. Makanannya dari kompos yang terstandar. Dari mana sayur-sayur yang Bapak Ibu simpen tadi? Itu dijadikan makanan. Supaya alganya cepat tumbuh, kasih auksin. Supaya alganya lebih berat, kasih yang mengandung buah. Kasih yang mengandung K. Itu konsepnya. Nah, cara ini Bapak Ibu, untuk apa Pak kalau sudah jadi? Kalau sudah jadi bisa dijadikan nutrisi. Nutrisi itu dari alga yang dapat 3 kilo ini tandon dalam 20 liter. Kasih bakteri 3 macam. Karena alga juga berisi lemak, kasih bakteri archaea. Archaea itu untuk buat N. Adanya archaea itu di rumen. Di sistem pencernaannya ternak. Yang kedua, kasih bakteri pengurai. Bakteri pengurai, bakteri penghancur. Itu biasanya dari humus bambu. Terus yang ketiga, untuk menghancurkan lemaknya, carikan bakteri yang bisa menghancurkan lemak. Bakteri penghancur lemak terpaling banyak itu di saluran air cucian. Ibu-ibu pernah tempat cucian piring, itu kan ada minta maaf pakai sabun kan? Sabun cuci itu bahan utamanya adalah kapur. Lemak ditambah NaOH. Itu akan jadi sabun. Ketika dia ketemu asam, dia akan membeku lagi. Membeku lagi, warnanya coklat Bapak Ibu. Seringkali menyumbat. Betul atau tidak? Ada atau tidak? Bentuknya bentuknya ringan diangkat tapi keras. Betul ya? Kayak anggap aja kayak bata ringan gitu kan. Nah, itu di sini ini pusatnya bakteri asam. Karena di dunia ini 2 mata uang Bapak Ibu. Ada baik, ada jahat. Nah, bakteri ini diambil aja sedikit, masukkan di sini. Oksidasi. Setelah dioksidasi, jadilah super feed untuk tanaman. Super pupuk. Kalau untuk pakan ternak Pak, enggak usah dikasih bakteri apa-apa. Itu aja dicampur dengan dedak, itu proteinnya gila. Coba Bapak Ibu set di internet berapa protein alga. Kandungan alga. Enaknya punya AI, Bapak Ibu punya asisten yang canggih. Nggak usah datang ke perpustakaan. 19 sampai 47%. Sudah hebat atau belum? Sudah keren. Vitaminnya lengkap enggak? Lengkap sekali. Asam aminonya lengkap sekali. Karena itu alga bisa berdiri sebagai makanan tunggal. Berbahagialah tempatnya yang Bapak Ibu banyak airnya sekarang. Kenapa kok banyak airnya? Yang dulu tempatnya air masalah, betul kan? Dengan konsep ini kita akan bisa membuat ini. Bisa diterima enggak kira-kira? Hati-hati ya. Sama saja. Pernah lihat bendungan mangkrak? Warnanya airnya apa? Tapi nanti akan bening sendiri, betul enggak? Kapan bening sendiri? Enggak, ketika terjadi boom plankton. Ketika terjadi boom plankton semua mati. Habis. Air jadi bening sekali. Habis gitu muncul lagi. 1 tahun berikutnya, boom, mati semua. Muncul lagi. Ketika dia boom, mati semua itu numpuk di bawah jadi kompos Bapak Ibu. Itu kehidupan alaminya. Begitu. Itu jangan tanya, kenapa kok terjadi? Menghindarinya, enggak bisa. Kalau di lahan yang dalam-dalam, danau yang dalamnya 100 meter, itu cara kehidupan lautnya. Itu kiamatnya lautnya, begitu itu. Gimana? Iya, bukan hanya belerang Pak, berbau H2S. Sulfur. Ya memang sulfur itu belerang ya. Oh iya ternyata.
Baunya mirip-mirip kentut. Dan itu beracun. Sehingga apa? Semua yang hidup mati. Dan itu kodrat alam. Supaya apa? Terjadi keseimbangan. Karena itu, saya minta tolong. Ketika berjalan kita tidak seimbang, ketika dituntut keseimbangan, pasti ada korban. Betul atau tidak? Sebelum ada korban, seimbanglah sekecil mungkin. Paham maksud saya? Supaya kita bisa menyeimbangkan. Bisa dipahami di sini? Loh Pak, kalau sudah terjadi begitu apa yang dilakukan? Kalau kita kreatif, wah ini air sudah kelihatan terlalu hijau nih. Tinggal ambil pompa. Pompanya airnya dihisap, terus difilter. Sudah jadi pengangguran. Orang iseng kan itu nanti orang bilang. Sipon bisa, tapi jangan di dasar loh Pak ya. Ambil air bagusnya. Loh Pak, enggak ada apa-apanya. Memang enggak ada apa-apanya. Itu warna hijau biasa Bapak Ibu. Laut contoh saya minta laut. Laut itu jernih atau biru sih? Sebentar saya tanya. Laut itu jernih atau biru sih? Kenapa kok lihatnya warnanya biru? Enggak juga. Kalau bilang pantulan langit, kalau pas itu lagi mendung, tetap warnanya apa? Berarti bukan pantulan langit dong. Itu namanya alga biru. Jadi ikan di laut itu kenapa bisa besar Bapak Ibu? Karena dia hidup di dalam submakanan. Kenapa kol ikan yang Bapak Ibu pelihara di bendungan, di waduk itu ya? Itu kenapa bisa besar? Padahal nggak ada yang ngasih makan kan? Bisa besar-besar gini toh? Padahal ini bukan ikan karnivora loh. Ini ikan herbivora kadang-kadang atau omnivora loh. Tapi ikannya bisa besar. Yang dimakan apa? Fitoplankton. Kita tidak bisa lihat tapi ikan bisa lihat. Lah, yang harus kita lakukan sebagai manusia mengikuti cara mandangnya ikan. Ya sekali-sekali bertapa dalam air. Kalau ditanya orang ngapain kepingin tahu rasanya ikan hidup. Enggak Bapak Ibu, alga inilah kunci yang utama. Berarti kalau Bapak Ibu bisa produksi alga selesai enggak kira-kira masalahnya? Selesai. Apanya? Terserah saja Pak. Terserah, bebas Pak. Ini kasihkan ayam, kasihkan kambing, kasihkan sapi, bebas. Kalau rumusnya tadi, 3 kilo keluar 50 gram. Satu hari orang itu paling makan 20 gram. Manusia. Kalau untuk pupuk, kalau saya sarankan 50 gram basah per satu tangki 15 liter. 50 hingga 100 lah. Itu jadi super. Karena itu Bapak Ibu kalau sudah punya kolam, punya alga, punya sayur, semua dipompa jadi satu, ngeri. Ada yang tidak bisa dibohongi ketika tanaman itu diberi makan alga, diberi pupuk dengan alga. Nomor 1, kalau dipanaskan dia tidak akan berubah warna. Nomor 2, baunya tetap ada bau kolam sedikit, tapi rasanya gurihnya minta ampun. Terus yang ketiga, warnanya pasti hijau tua. Kalau seandainya kita kreatif, apa yang harus kita lakukan? Tapi tolong jangan dilakukan loh ya. Saya bagi ilmunya tidak untuk dikerjakan sekarang. Di saluran ini Bapak Ibu, kasih kasih tanaman-tanaman yang disebut dengan aquaponik. Aquaponik itu bukan pupuk, tapi alga. Iya. Yang satu untuk di atas.
Saya tanya, di saluran pembuangan tanamannya subur atau tidak? Kenapa kita tidak belajar dari tanaman itu? Kangkung. Iya. Tapi subur kan? Subur sekali. Itu adalah makanan. Beda, itu lumut. Itu lumut. Alga tidak bisa dipegang. Alga tidak kelihatan kasat mata. Cuman warnanya hijau. Bentuknya kecil sekali. Ya. Terlalu bagus. Sudah tidak perlu kotoran ayam, tidak perlu kotoran kambing, tidak perlu kotoran sapi. Dosisnya sama, lakukan sama seperti pupuk horti. Tapi tolong Bapak Ibu, jangan ke situ dulu. Saya minta tolong jangan ke situ dulu. Begini loh, tolong. Kalau Bapak Ibu langsung ke situ, anak-anak kita tuh tidak ada yang mau pelihara ayam. Anak-anak kita tidak tahu caranya buat kompos. Gini loh, saya ajari Bapak Ibu lengkap ini. Supaya apa? Tidak ada alasan berkata saya tidak bisa. Betul atau tidak? Punya ayam bisa, punya kambing bisa, punya sapi bisa. Tidak punya apa-apa, punyanya air bisa. Seandainya Bapak ini yang di lantai 3, saya mau produksi pupuk. Tidak usah pelihara ayam kalau di demo warga. Pelihara air saja. Nanti kalau ditanya tetangga, buat apa kok buat kolam di atas? Buat kolam renang. Loh serius Bapak Ibu. Kita ada tempat produksi nih, pabrik. Satu tempat produksi kita untuk alga itu kan luasan sekitar 30 ya diameternya. Ada 18 kolam. Sekali kita produksi itu sehari bisa dapat 1 ton. Alga basah. Nah dari sana saya punya teman, tapi almarhum sekarang meninggal. Ayo kita buat tempat rekreasi berendam di dalam alga. Tapi sampai hari ini tidak keturutan Bapak Ibu. Dia sahabat saya, tapi sudah meninggal. Ide-ide gila saya itu dari dia sebenarnya. Setiap 6 bulan sekali ketemu saya gitu ngasih ide, habis gitu hilang. 6 bulan lagi datang ngasih ide, hilang lagi gitu. Makanya saya satu yang kita pengen buat alga merah, alga hijau, alga biru. Dicampur jadi satu, kemudian kita berenang di dalamnya jadi apa kira-kira? Gimana? Awet muda jelas. Alga itu kolagennya tinggi. Alga itu untuk kulit pelembab. Jadi produk kita kan banyak macam Bapak Ibu turunannya. Gitu. Tapi saya minta tolong, saya ngajari ini untuk sekedar tahu saja ya. Jangan dikerjakan dulu. Kalau mau coba-coba silakan pakai galon saja atau pakai kolam yang ada diputer. Terus nanti diriset, betul ya? Dicoba. Siap Pak Bambang, tenang saja Pak. Jadi saya minta tolong, boleh riset, boleh percobaan. Tapi seandainya ikan Bapak Ibu, saya kasih bocoran sedikit. Ikan yang dikasih makan alga, dagingnya seperti kepiting, manis. Tapi pertanyaannya kan satu, kita buat kualitas high seperti itu, siapa yang mau beli? Betul atau tidak? Ciptakan pasar sesuai dengan kebutuhan. Oke? Terima kasih banyak. Ternyata ada satu Pak Bambang. Oh iya, nek-nek ya. Unek-unek. Betul.
Baik. Begini. Kulit ubi Bapak Ibu ada resiko tertinggi. Pernah tahu kulit ubi enggak? Kulit ubi kalau kita biarkan muncul jamur apa? Bukan Pak. Warna jamurnya apa? Biru hitam kan. Tahu apa itu? Sianida. Kita ini mau ngeracuni ternak atau tidak? Jangan sampai jadi ubi Jessica lagi nanti. Supaya supaya sianida itu tidak muncul, Bapak Ibu, ada dua cara. Yang pertama dijemur. Yang kedua dipanaskan. Yang ketiga direndam. Jadi ketika stok banyak, kita belum bisa olah, direndam bisa. Dimasukkan air saja itu awen, sampai tahunan. Terus yang kedua, Pak, tapi gini saya mau buat untuk pakan. Berarti panaskan dulu Pak, kalau memang butuh untuk membuat silase. Setelah dipanaskan, maka karena kondisinya basah atau kering ini kulit. Basah, berarti butuh bahan kering untuk membuat dia imbang, mamel. Nah, bahan kering yang paling bagus dedak. Kalau tidak ada dedak bagaimana caranya? Ini untuk pakan apa dulu Pak? Pakan domba, kasih yang namanya tongkol jagung yang digiling. Ini sumber protein, sumber karbohidrat, tongkol jagung sumber serat. Supaya serat ini bisa diurai, saya minta maaf kalau ini wajib. Karena ini serat yang tidak bisa diurai, supaya bisa diurai, kasih booster feed. Oke, bisa diterima? Mudah atau susah? Mudah. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Tidak terasa ya, 6 hari itu ternyata cepat ya. Saya luar biasa dengan apresiasi Bapak Ibu, ini luar biasa. Pagi jam 7 hingga jam 10 malam, walaupun ada yang ngantuk tapi tetap bahagia. Saya yakin ini pelatihan terlama dan tersusah mungkin ya. Malah kurang ramah. Waduh, jangan Pak. Saya besok perlu istirahat sehari lah. Bukan istirahat Pak, saya besok harus beli cat Pak. Karena lusa sudah datang lagi. Oke, saya serahkan waktu kepada Mr. Bambang Tri Sudarsono.